Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri. Saya perwakilan dari kelompok atas nama Ibra Farisya, Muhammad Nur Fadli, Muhammad Sosyan Nasir, Muhammad Subhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi sistem informasi penginapan hotel. Kemudian pengertian dari normalisasi yaitu merupakan sebuah teknik logika desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi, pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Adapun pengertian singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk dalam ilmu basis data. Ada setidaknya 9 bentuk normalisasinya, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, 3NF, dan 6NF. Namun, dalam sebuah database, biasanya yang sering kita temui yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF yang sering ditemui ketika kita akan membuat sebuah database yang optimal. Jika Anda ingin menjadi seorang database administrator, harus tahu bagaimana cara menormalisasikan database yang optimal. Misalkan suatu saat ketika website yang Anda buat mengalami penurunan kinerja, mungkin Anda harus ditanya, apakah database tersebut sudah dioptimalkan dengan benar. Nah, kemudian tujuan dari normalisasi tersebut yaitu untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka yang akan terjadi yaitu akan merugikan sistem secara keseluruhan. Nah, 3 kerugian tersebut diantaranya yaitu insert anomaly, yaitu sistem di mana tidak memungkinkan memastikan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya database yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Kemudian yang ketiga yaitu update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Kemudian tahapan-tahapan normalisasi, yaitu bentuk tidak normal, unnormalized, yang kedua 1NF, first normal form, yang ketiga 2NF. Nah, yang kedua 2NF tersebut yaitu syarat untuk menerapkan normalisasinya bentuk kedua ini adalah data lebih dibentuk di dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Fungsinya yaitu sebagai subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel secara fungsional, bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Kemudian yang keempat, 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A, B, dan C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke dalam tabel yang baru. Kemudian ada tahapan-tahapan normalisasi antara lain. Yang pertama, di sini ada bukti transaksi dari penginapan hotel. Kemudian
Yang kedua, bentuk unnormal merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Nah, di dalam tabel berikut terdapat nomor transaksi dengan nomor ID pelanggan, nama pelanggan dengan nama pelanggan, kemudian alamat hotel. Nah, di sini terdapat tabel yang berwarna merah, di mana tabel berwarna merah bisa dikatakan sebagai atomik, pembuat atau pengambil yang disintesis akan memastikan bahwa seluruh nilai selalu dikembalikan dari pengambil atau ditetapkan oleh pembuat, terlepas dari aktivitas pembuat pada thread lain, yaitu jika utas A berada di tengah pengambil sementara utas B memanggil setter nilai aktual yang sebenarnya. Objek autorealized sebenarnya. Objek autorealized kemungkinan besar akan dikembalikan ke pemanggil A. Dalam non-atomik tidak ada jaminan yang dibuat dengan demikian. Non-atomik jauh lebih cepat daripada atom. Nah, apa yang dinamakan atom? Atom tidak lakukan adalah membuat jaminan tentang keamanan. Jika utas A memanggil pengambil secara bersamaan dengan utas B, dan C memanggil setter dengan nilai yang berada, utas A dapat mendapatkan salah satu tiga nilai yang dikembalikan. Nah, kemudian di sini ada bentuk 1NF atau flat file. 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini, yaitu yang pertama menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, membuat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik, primary key. Nah, di sini ada beberapa tabel, contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita harus membuat kunci. Nah, untuk kunci yaitu nomor transaksi, kode kamar, ID pelanggan. Nah, kemudian terdapat nama pelanggan, alamat hotel, jenis kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama inap, harga per hari, subtotal, total bayar. Nomor transaksi, kode kamar, ID pelanggan, termasuk fungsional dependensi. Nah, fungsional dependensi yaitu menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B memiliki keterkandungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki dependensi terhadap subset A. Kemudian jenis kamar, harga per hari, kode kamar sebagai partial dependensi. Partial dependensi merupakan keterkandungan fungsional, di mana beberapa atribut dapat dihilangkan dari A, dengan keterkandungan tetap dipertahankan, dan B memiliki dependensi terhadap subset A. Kemudian yang terakhir yaitu nama pelanggan, alamat hotel, ID pelanggan sebagai partial dependensi, sama dengan yang atas, yaitu merupakan keterkandungan fungsional. Atribut yang dihilangkan dari A, keterkandungan tetap dipertahankan, dan B memiliki dependensi terhadap subset A. Kemudian yang kelima yaitu 2NF. Ada tabel pelanggan, ID pelanggan sebagai atribut, nama pelanggan atribut, alamat pelanggan sebagai atribut, dengan primary key-nya yaitu ID pelanggan. Kemudian ada tabel transaksi, nomor transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat hotel, jenis kamar, lama inap, tanggal masuk, tanggal keluar, harga per hari, subtotal, total bayar, termasuk atribut dengan primary key yaitu nomor transaksi. Kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel kamar dengan atribut kode kamar, jenis kamar, harga per hari dengan primary key kode kamar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu relasi. Tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan dengan primary key ID pelanggan. Kemudian ada tabel kamar, kode kamar, jenis kamar, harga per hari dengan primary key kode kamar. Kemudian tabel transaksi dengan atribut nomor transaksi, ID pelanggan
nama pelanggan, alamat hotel, jenis kamar, lama inap, tanggal masuk, tanggal keluar, harga per hari, subtotal, total bayar dengan foreign key, nomor transaksi. Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.